Ini gara-gara pengen tak loke ya. Kayak film horor. Ini desainnya ora berubah loh. Desainnya nggak berubah. Main cuma tau ganti warna tau nggak guna. Alah. Wes. So. Takono sakaramu. Tak jawab. Mas. Biasa. Oh. Ini kan kalau mau ambil KPR itu selalu ada namanya tentang BI checking. Ada istilah O1, O2. Itu singkatan kolektabilitas. Jadi gini loh, setiap kali kalian hutang, itu data kalian tuh tercatat tuh. Ya, tercatat. Dicatat pernah hutang apa aja, kreditnya lancar atau enggak. Nah, kolektabilitas 1, 2, 3, dan seterusnya itu tuh menunjukkan kolektabilitasmu. Misalnya kolektabilitas 1 artinya kamu tuh lancar bayarnya, nggak pernah telat. Kolektabilitas 2 itu ada pernah telat. 3, telatnya makin panjang. 4, makin panjang. 5 paling tinggi, itu nggak bayar lagi udah wis nggak pernah bayar. Itu si Wato ngomongin bayar. Ngomong pinjolmu piye wi? Nah, pinjol itu sama tuh. Pinjol masuk. Kalau pinjol resmi ya, itu tuh masuk, datanya kelihatan. Kan makanya kalau pinjol pakai KTP kan, ya itu dilihat dari situ. Makanya kalau mau kredit rumah, saranku, yo, hutang-hutangnya itu dibayarin, baru kredit rumah. Jadi bebanmu gak ketinggian. Kalau gajimu gede, gajimu sumprit. Jadi amannya batasnya kalau berapa? Satu harus lancar selancar-lancarnya. Berapapun besarannya, nggak pernah telat. Itu tuh menandakan itikat baikmu. Ngerti lah? Itu harus kolek 1, artinya nggak pernah telat bayar. Pokok 3 ya? Nah, wis tas 1 koma. Itu gue apa? Ya bayangkan, misalnya kolek 3, utangmu tuh cuman kecil misalnya, cuman utang HP kredit 5 juta, ya kan? Ternyata kolek 3, kredit 5 juta aja kan? Sampai kolek 3. Nah, gimana mau kreditan ratusan juta puluhan tahun? Kalau ngutang ke tetangga, itu enggak? Enggak. Kapan ya? Enggak, itu rat hitung. Dia ngitung Gusti Allah. Dihitung Gusti Allah. Ini tenanan loh. Hutang ke manusia tuh bakal ditagih nantinya tuh. Pas akhirul zaman. Cocok. Biru. Jadi nggak bahas itu tuh. Bahasnya tuh sekarang malah tuh. Kajian. Adem. Makanya utang tuh dibayar. Gitu loh. Nah, misalnya punya utangmu gede gitu kan. Nah, bank tuh nanti akan melihat masih cukup gak gajimu, seperti yang kemarin episode sebelumnya itu loh. Nah, terus kalau misalnya kamu nggak tahu nih, ini yang sering terjadi, nggak sadar kalau punya utang. Bisa ya? Temanku banget itu. Nah itu Siapa? Ada temanku. kocok kantor lu ya. Kon bayar utangnya. Punya utang kok nggak sadar. Itu gimana caranya? Nah, sama teman wis gak akan masuk kolektabilitas, ya kan? Itu masalah moralitas. Tinggal ditagih apa enggak. Jadi gini loh, misalnya sering terjadinya tuh gini. Kalian punya kartu kredit, ya toh? Nggak pernah dipakai. Kok tiba-tiba ada kolektabilitas 5, nggak pernah sampai terbayar. Ternyata setelah dicek, itu tuh ternyata biaya tahunan. Nominalnya kecil, cuma 300.000, 200.000-an, ya 500.000 lah kalau gede kartu kreditnya. Itu. Nah, itu tuh kadang orang tuh nggak sadar. Karena ngerasa nggak pakai ya nggak bayar. Padahal kartu kredit itu ada biaya tahunan. Nah, terus kalau udah terlanjur kolek 5 gitu, karena gimana? Ya, dilunasi. Bayar ke banknya, dilunasi. Minta surat lunasnya. Nggak harus kartu kredit lah, apapun. Misalnya pernah kredit motor, ternyata masih kurang sebulan, nggak dibayar-bayar. Ngerasanya wis lunas. Kan gitu. Jadi, caranya gimana? Ya udah, lunasin hutangnya, nanti kasih surat lunas. Mintain surat keterangan lunas. Itu lama nggak mintanya? Ya tergantung utangmu di mana. Ya setiap tempat pemberi hutang tuh pasti punya prosedurnya lah. Berapa lamanya dan gimana, ya tanya sama kamu ngutangnya di mana. Nah, setelah dapat surat lunasnya itu, ya kan, lampirin di form KPR-nya. Di pengajuan KPR dilampirin. Nah, bisa jadi bank nanti nanya kronologisnya juga. Kenapa bisa sampai utang ini kok sampai kolek 5 nggak kebayar-bayar gitu loh. Tadi ditanya sama bank. Oh, itu karena ternyata kartu kredit nggak tahu kalau ternyata masih ada utang. Atau motor dipikirnya udah lunas ternyata belum. Nah, itu nanti bank punya kebijakannya masing-masing. Tiap bank beda-beda. Nah, misalkan bank ngeluarin suku bunga promo nih, suku bunga KPR promo. Dan ternyata orangnya pernah punya kolektabilitas. Nah, biasanya kebijakan bank bisa di ACC tapi suku bunganya itu nggak
pakai yang promo, pakai suku bunga yang biasa, yang reguler gitu. Makanya nek diutang tuh diling-iling, utang usah lali lho. Bayar utangmu. Gitu loh. Terus kalau misalnya aku udah ngambil KPR, bisa ngutang lagi nggak? Bisa, asal gajimu cukup. Wong kok Gaji senenge? ya? Ya iyalah, wong kok senenge ngutang. Utang terus. Nek ra duit-duit ya rasa jajan ngono. Eling-eling, sandang papan pangan. Wis ngono kuwi wae. Rasa opo-opo dituku no, HP anyar tuku, kredit pisan. Gaya mulai. Duit aku banyak Ah, Aku wis duwe KPR siji rumah, satu rumah. ya, Ngutang siji maning KPR rumah, bisa? bisa. Kok bisa? Bisa, tapi ada aturannya. Kalau duitmu cukup ya kan, Iya. kamu mau ngutang lagi, beli rumah lagi, tapi masih KPR lagi, Iya. bisa. Tapi DP-nya nggak bisa normal. Jadi KPR pertama DP 5%, KPR kedua tuh 10-15%, KPR ketiga tuh sekitar 20%. Ngutang KPR sampai 3 rumah bisa? Bisa. Tapi ya itu DP-nya beda-beda. Nggak bisa ngikutin DP normal semua. 5%. Rata-rata kan semua bank sekarang bisa 5%. Misalnya harga 1M, 5%-nya piro wi? 50 juta. Ya. Nah, nanti rumah kedua harga 1M juga, nggak bisa 50 juta lagi DP-mu. Piro? Ya nambah, bisa 100, bisa 150, tergantung dari hitungan gajimu. Tapi yang jelas nggak bisa lagi 5%. Oh, gayamu nek duitmu oke, gajimu piro? Sadaran, pinjolmu bayar nek sing wingi. Kaya dulu. Dah, apa lagi? Wis. Terus yo, aku pahit-pahit. Wah kayak debune, ketoke pas wingi bongkar-bongkar iki, wah parah yo. Sampai tuh. Salam.